Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beberapa hari yang lalu saya mendapat pertanyaan tentang bagaimana cara mendapatkan kartu iqomah. Pertanyaan ini muncul karena sebelumnya saya memposting tentang bahwa pendaftaran Pascasarjana Ummul Qura itu tidak bisa menggunakan nomor paspor sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jadi hanya bisa didaftar dengan nomor iqomah. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, baiknya kita bahas dulu. Apa sih itu iqomah? Singkatnya, iqomah adalah izin tinggal. Izin tinggal orang asing di Saudi. Oke. Kriteria atau kategori warga asing yang kategori orang-orang yang tinggal di Arab Saudi itu terdiri dari 4. Yang pertama, muwatin. Itu warga negara Saudi sendiri, baik orang yang lahir di Arab Saudi ataupun yang pindah ke warga negara dan mendapatkan kewarganegaraan Arab Saudi. Yang kedua yaitu orang asing yang mendapat izin tinggal resmi di Arab Saudi atau sering disebut mukimin. Nah, mereka inilah pemegang kartu iqomah. Adapun yang ketiga yaitu pengunjung atau disebut dengan zair. Zair ini bisa seperti jamaah umroh yang mereka hanya mendapat visa untuk menetap di Arab Saudi selama 30 hari atau sebulan. Nah, ada juga yang dapat menetap di Arab Saudi dengan visa ziarah yaitu selama 3 bulan. Nah, ini adalah orang tua dari mahasiswa yang anaknya berkuliah di Arab Saudi dan mengajukan visa ziarah. Nah, jadi jika anaknya kuliah di Arab Saudi kemudian mengajukan visa ziarah, nah itu orang tuanya bisa menetap di Arab Saudi selama 3 bulan. Oke. Kemudian yang keempat, setelah muwatin, kemudian mukim dan zair, yang keempat adalah ilegal. Jika bukan warga negara Saudi, juga bukan orang asing yang dapat izin resmi untuk tinggal, kemudian bukan juga pengunjung yang terbatas 30 hari atau 3 bulan atau visa lain. Nah, ini ilegal. Jadi mungkin juga termasuk zair tadi yang sudah lewat masa menetapnya di Arab Saudi, maka termasuk ilegal. Nah, kemudian iqomah ini sendiri apa aja sih fungsinya di Arab Saudi itu? Nah, yang pertama tentu sebagai identitas, sebagai pengganti paspor. Nah, dulu di Universitas Islam Madinah itu kita ketika tiba di Arab Saudi maka kita menyerahkan paspor dan kita pegang kartu iqomah untuk bepergian kemana-mana selama di Arab Saudi. Kita pegang kartu iqomah. Namun ketika kita pengen liburan pulang ke Indonesia, maka iqomah dikembalikan dan kita mengambil paspor. Demikian. Namun kemarin terakhir sudah dirubah aturan itu, jadi sekarang baik paspor maupun iqomah itu dipegang mahasiswa sendiri.
Oke, yang kedua, ya berfungsi ketika ingin membeli kartu SIM HP, kemudian juga membuat surat izin mengemudi, kemudian membeli atau menyewa mobil juga. Nah, karena pelanggaran lalu lintas di Arab Saudi itu nantinya akan tercatat. Nah, jika seseorang yang memiliki mobil atau sedang menyewa mobil, kemudian dia melakukan pelanggaran lalu lintas, entah itu salah parkir atau kecelakaan atau lain sebagainya, nah maka ya nanti SMS pemberitahuannya akan masuk ke nomor handphone dari si pelanggar, nah, yang juga terintegrasi dengan nomor iqomahnya. Demikian juga untuk mendaftar tes Qudrat Amah lil Jami'in. Nah, ini suatu tes di Arab Saudi, semacam TPA, tes potensi akademik atau psikotes, yang disyaratkan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pasca sarjana. Itu diwajibkan untuk tes Qudrat Amah lil Jami'in. Nah, ini juga saat kita mendaftar itu butuh nomor iqomah, dan tatkala kita masuk, nah, ternyata tanggal lahir kita telah ada di dalam website tersebut. Nah, begitu juga dengan mendaftar kampus. Nah, bagi orang-orang yang di dalam Saudi, baik warga negara Arab Saudi sendiri, tadi muatin atau mukimin, yang punya iqomah, nah, ketika mendaftar itu dengan nomor iqomah. Jadi saat mendaftar di website-website kampus Arab Saudi pun, nah itu secara otomatis nilai Qudrat Amah lil Jami'in ini terdeteksi. Nah, jadi website-website di Arab Saudi itu saling terintegrasi, baik website imigrasi, begitu juga tadi tes Qudrat Amah lil Jami'in yang diselenggarakan oleh Markas Kias, dan website-website kampus bahkan. Nah, kemudian kita jawab pertanyaannya. Lalu bagaimana sih untuk mendapatkan iqomah itu? Nah, jawaban singkatnya, ya, untuk mendapatkan iqomah, seseorang membutuhkan kafil, sponsor, ya, atau penjamin. Nah, yang nantinya kafil ini atau calon sponsornya ini akan ya mengirimkan calling visa, lalu seseorang yang menerima calling visa dapat mulai mengurusnya di Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Lalu tatkala tiba di Arab Saudi, ya melakukan proses pembuatan iqomah di bawah kafil tadi yang melakukan calling visa. Kemudian dapatlah iqomah. Nah, mungkin kalau diurutkan dari yang paling tinggi, warga asing Indonesia di Arab Saudi, yaitu pejabat KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau KJRI, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Arab Saudi. Nah, mungkin para staf yang bekerja di kantor Kedutaan Besaran Indonesia ini di Arab Saudi, kafilnya adalah kantor itu sendiri. Ya, mungkin ada pengecualian karena ini kantor resmi negara asing di Arab Saudi. Nah, ada juga orang Indonesia yang bekerja sebagai staf keuangan di Bank Sentral Arab Saudi. Nah, kemungkinan yang jadi kafilnya adalah Bank Sentral itu sendiri. Nah, ada juga orang Indonesia yang bekerja di Islamic Development Bank di Jeddah. Nah, ya mungkin ya kafilnya juga adalah Islamic Development Bank ini. Nah, ada juga yang bekerja sebagai dosen di Jamiah Malik Abdul Aziz Jeddah. Ya, maka kemungkinan sama seperti mahasiswa, kafilnya yaitu universitas. Nah, ada juga dokter di Madinah, kemudian perawat-perawat yang tersebar di berbagai provinsi di Arab Saudi. Nah, itu kemungkinan kafilnya adalah rumah sakit. Ya, rumah sakit di Arab Saudi. Nah, kemudian mahasiswa tadi sudah
sedikit disinggung, seperti dosen, kafilnya adalah kampus. Ya, mahasiswa Universitas Islam Madinah, maka kafilnya adalah ya Universitas Islam Madinah. Mahasiswa Ummul Qura Mekah, ya kafilnya Universitas Ummul Qura. Ya. Mahasiswa Universitas Raja Abdul Aziz Jeddah, maka kafilnya ya Universitas Raja Abdul Aziz Jeddah. Ya, demikian juga kampus-kampus yang lain. Nah, kemudian berbicara tentang TKI, nah baik itu yang bekerja di resmi di bawah Masjid Nabawi, baik sebagai cleaning service atau penata mushaf, ada juga yang sebagai supir, mungkin bekerja di rumah makan, sebagai pembantu rumah tangga. Nah, wallahu alam, ana tidak tahu ini siapa yang menjadi kafil dari beliau-beliau. Ya, mungkin saja ada perusahaan atau syarikah yang ya menyediakan calling visa untuk kemudian nanti pembuatan iqomah, mungkin bayar berapa, ana kurang tahu untuk ini. Nah, ada juga pekerja bangunan, mungkin yang kita ketahui Bin Laden Group yang biasa membangun Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, itu mungkin kafilnya adalah Bin Laden ini, perusahaan Bin Laden Group ini. Nah, kemudian setiap orang yang memiliki iqomah itu punya tanggungan, yaitu ya pada tahun lalu saat saya lulus 2019 itu masih pajak per orang 200 rial per bulan. Nah, itu per orang. Kemudian juga perpanjangan iqomah. Nantinya ya entah tiap tahun atau tiap berapa tahun itu perpanjangan iqomah juga bayar gitu. Nah, untuk istri mahasiswa dan anak mahasiswa yang dibawa ke Arab Saudi, nah itu alhamdulillah tidak terkena pajak ini, baik yang 200 rial per bulan maupun perpanjangan iqomah. Yaitu sebatas pengetahuan saya demikian, anak dan istri mahasiswa tidak dikenakan ini biaya ini. Nah, mungkin sebagai kesimpulan, ya pertanyaannya tadi bagaimana cara mendapatkan iqomah itu sendiri? Ya jawabannya kembali, apa tujuan Anda ya ke Arab Saudi? Ya jika Anda ingin sebagai mahasiswa, ya saya sarankan sebaiknya langsung coba mendaftar ya beasiswa luar negeri yang biasa di-share di santrinabawi.com. Nah, kemudian jika memang niat Anda menjadi perawat atau dokter atau TKI sebagai supir atau pembantu rumah tangga, maka ya mungkin yang bisa saya sarankan adalah mencari kenalan yang sudah berada di Arab Saudi dan menanyakan bagaimana cara mereka mendapatkan ya calling visa sampai dapat iqomah untuk tinggal di Arab Saudi. Karena ya keterbatasan pengetahuan saya sebagai ya mahasiswa, ya taunya kafil kita saat itu adalah kampus gitu. Jadi untuk selain mahasiswa, ya saya kurang tahu bagaimana pengumuman penerimaan kerjaan di Arab Saudi, saya kurang tahu. Ya mungkin demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.